Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jajaran gereja Kristen Jawa sebagai gereja Tuhan, undangkan Injil penyelamatan beserta karya pemeliharaan, bekerja sama hormat menghormat antar gereja sedunia, bersama antar umat beragama, tegakkan nilai kebenaran. Meski dengan menanggung salib, tetap teguhkan imanmu. Pantang mundur, terjang hambatan, ciptakan damai dan sejahtera. Walau cacat celah, rekat melekat, Tuhan yang mampukan kita. Bulatkan tekadmu, majulah maju, Gereja Kristen Jawa, majulah, Gereja Kristen Jawa, majulah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa dalam hidup ini belum bisa sepenuhnya
melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengaku dosa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan membawa seutuh hidup kami, dengan keberadaan kami yang penuh dengan cacat celah, karena kelemahan dan keringkihan kami, maka kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Itulah dosa kami, itulah kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui dan menyadarinya di hadapan Tuhan. Seraya kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan. Engkaulah Allah yang maha kasih, dan Engkaulah Allah yang maha pengampun. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat kami undang berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya yang demikian. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan siap kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabda
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan dan warga GKJ Tegal, kami mengucapkan salam persekutuan dari Majelis dan Jemaat GKJ Magelang. Mari bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, sehingga lewat penyertaan-Mu kami bersama-sama boleh hadir di tempat ini. Bahkan kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Roh Kudus akan selalu menuntun kami untuk tidak saja mendengar, melainkan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku dan anak-anakku, Eyang Kakung dan Eyang Putri, mari. Tema kita adalah berani percaya. Berani percaya. Diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, 15 sampai 16. Demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, warga GKJ Tegal dan Majelis GKJ Tegal, kembali kami mengucapkan salam persekutuan sesama anggota GKJ. Biarlah dengan tukar pelayanan firman dalam rangka HUT Sinode GKJ ke-90, persaudaraan kita GKJ Magelang dengan GKJ Tegal semakin hari
semakin erat dan akrab. Tema kita hari ini adalah berani percaya. Ada sebuah cerita. Seorang bapak, seorang akrobat, dia akan berjalan di atas seutas tali yang dibentangkan di antara dua pilar sepanjang 20 meter dan tingginya 30 meter. Dari ujung sini dia akan berjalan ke ujung sana. Dia bertanya kepada para penonton, "Hai penonton, apakah engkau percaya aku bisa berjalan dari sini ke sana?" Penonton berteriak, "Percaya, percaya." Dan si bapak itu pun berjalan melewati seutas tali sampai di ujung sana. Ketika di ujung sana, dia pun juga berteriak kepada penonton yang ada di bawahnya, "Hai para penonton, apakah engkau percaya aku bisa kembali ke tempat tadi?" Mereka mengatakan, "Percaya, percaya," dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Si bapak tadi kembali ke tempat semula dengan baik. Ketika bapak tadi sampai ke tempat semula, dia bertanya kembali kepada penonton, "Hai penonton, jika engkau percaya kepadaku, apakah ada yang berani berjalan bersama aku, ku gendong?" Dia menawarkan kepada para penonton, apakah ada yang berani digendong berjalan meniti seutas tali dari tempat sini ke tempat sana. Penonton terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Dia bertanya berulang kali sampai 3 kali, tetapi semua penonton tidak ada yang berani berjalan bersama dia. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia berteriak, "Aku berani, aku percaya." Semua penonton terkesima, kaget. Si anak itu pun naik dan dia yakin bisa berjalan digendong si bapak tadi. Ketika si bapak tadi menggendong anak itu dan mulai berjalan meniti seutas tali dari ujung sini ke ujung sana, banyak penonton yang tidak berani melihat. Banyak dari mereka yang tutup mata, cemas. Dan apa yang terjadi? Si bapak tadi berhasil menggendong si anak melewati seutas tali. Dan inilah membuat kagum semuanya. Ketika si anak tadi turun, banyak orang bertanya, mengapa dia percaya kepada si bapak tadi? Si anak menjawab, karena dia adalah ayahku. Saya percaya pada kemampuannya. Semua kagum hal itu. Saudara, percaya mudah mengatakan, tetapi sulit melakukan. Apalagi jika kita mempercayai sesuatu yang di luar nalar atau sesuatu yang mustahil. Demikian juga dengan hidup kita. Mempercayai Tuhan kadangkala sulit. Untuk percaya hanya sekedar bahwa Allah itu ada, Allah itu baik, bahwa Allah itu adil. Apalagi saat hidup kita terpuruk, berantakan, tidak lagi ada pengharapan, dalam kegelapan, sulit sekali untuk bisa percaya bahwa Allah itu adil, Allah itu ada dan baik. Lantas, seberani apakah kita percaya kepada Tuhan
Apakah kita tetap percaya ketika kita kalah bertanding? Tetap percaya ketika kita sulit mendapatkan anak? Apakah kita tetap percaya saat gagal panen, saat gagal melaut, saat kita sakit tidak kunjung sembuh-sembuh? Apakah kita tetap percaya ketika kita menghadapi corona? Ada anggota keluarga kita yang meninggal karena corona. Apakah kita tetap percaya pada Tuhan saat kita ditipu, saat kita difitnah oleh orang-orang seiman, atau rugi karena ditipu? Apakah saya, saudara, kita tetap berani percaya kepada Tuhan saat menderita atau mati? Menjadi kawan dekat kita. Mari kita meneladani seorang tokoh bernama Abram. Saat Abram percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak di usia senja, Abram bukan percaya setelah dia punya anak, tetapi ketika belum mendapatkan anak, Abram tetap percaya. Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani adalah aman. Dalam arti Abraham percaya bahwa Tuhan dan janjinya adalah jaminan baginya. Abraham menegaskan, mengesahkan, membenarkan bahwa janji Tuhan kepadanya kendati Abraham belum mendapatkan. Percaya juga diartikan oleh Abraham, ia rela untuk tetap hati. Dia rela untuk tabah. Ia rela tetap memegang janji Tuhan. Atau dalam bahasa Yunani, pistis. Abraham percaya secara total pada Tuhan dan janjinya. Abraham yakin Tuhan itu sanggup menolong untuk melakukan sesuatu. Jemaat Tuhan. Atau dalam bahasa lain, percaya bagi Abraham adalah berangkat dan berada di tengah jalan, berani meninggalkan kenyamanan yang ada demi Tuhan. Percaya bagi Abraham adalah pengorbanan. Dia meninggalkan perlindungan orang tua, meninggalkan kenyamanan orang tua demi menerima panggilan Tuhan. Percaya juga diartikan oleh Abraham adalah kemenangan. Artinya, ketika dia melihat masalah apapun, dia melihat dengan cara positif, optimis, sehingga ia menang dari ketakutan, menang dari kecemasan. Percaya bagi Abraham adalah tetap percaya di tengah kegelisahan. Percaya dengan demikian berarti berjuang untuk tetap percaya. Memang saudara, luar biasa kepercayaan Abraham. Abraham mampu percaya karena anugerah. Abraham diberi karena Abraham menanggapi firman Tuhan. Jadi Abraham ini punya kepercayaan yang demikian karena dia menanggapi, dia merespon firman Tuhan. Atau menurut bahasa Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jika iman dan percaya itu adalah kasih karunia,
Jika iman dan percaya itu adalah pemberian Tuhan, lalu apa sikap iman dan percaya dari pihak manusia? Dari pihak saya, dari pihak saudara, dari pihak kita, apakah yang harus kita respon? Kita harus berani. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani artinya hati yang mantap, percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Sikap iman berani percaya artinya punya hati yang mantap dalam menghadapi resiko apapun dari percaya kepada Tuhan. Berani percaya tidak datang dari diri kita, tetapi berani percaya itu adalah pemberian Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Sehingga menurut Petrus, Matius 16 ayat 17, sumbernya adalah Bapa di surga. Apa yang bisa kita tangkap dari tema kita, berani percaya, terkait dengan hari ulang tahun Sinode GKJ yang ke-90 tahun ini? Pertama, saudara, saya, saudara, kita yang beriman kepada Kristus, siapapun kita warga GKJ dimanapun, di usia yang ke-90 tahun Sinode GKJ, kita harus tetap berani percaya di tengah apapun. Apalagi saat ini, lebih dari setahun pandemi ada di lingkungan kita. Dan mungkin beberapa bulan ke depan kita masih merasakan dampaknya yang hebat. Kita harus tetap berani percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan itu, bahwa Tuhan akan menggerakkan kita sehingga kita tetap optimis dalam apapun. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, baik sebagai anak, sebagai pemuda, remaja, dewasa, ataupun sebagai adiyuswa, kita harus berani menghadapi kesulitan. Karena kita punya iman yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, berani percaya mengajak kepada kita, warga GKJ, majelis di lingkungan GKJ, baik GKJ Magelang, GKJ Tegal, ataupun juga GKJ-GKJ yang tersebar di Pulau Jawa ini. Berani percaya artinya harus memiliki program yang inovatif, program yang menyesuaikan kondisi yang ada, atau kita harus berani mengambil teknologi sebagai alat pembinaan iman. Mau tidak mau, GKJ harus mau terbuka pada keadaan dan mensiasati keadaan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Mari saudaraku, berani percaya berarti kita optimis bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita yakin badai pandemi akan berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan iman yang telah Engkau nyatakan melalui sabda-Mu, yang mengajak kami bergumul untuk bagaimana kami terus membangun rasa percaya kepada janji setia-Mu. Dan kami menyadari bahwa itu bukan sesuatu hal yang mudah, terutama di masa-masa yang penuh kesulitan dan penuh pergumulan yang sedang kami alami pada saat ini. Tetapi kami terus belajar untuk membangun pengharapan di dalam iman kami, bahwa Engkau akan selalu menggenapi janji setia-Mu itu. Biarlah itu yang melegakan dan memberi kami kekuatan untuk terus bertahan dalam segala situasi, termasuk situasi yang terburuk sekalipun. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya tetap memberi kekuatan pengharapan dalam mereka menjalani masa-masa penuh kesulitan, di saat mereka bergumul dengan raga mereka yang ringkih dan lemah. Ya Tuhan, kiranya iman pengharapannya tetap Engkau bangun, supaya mereka tetap mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, ataupun juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami keterpurukan, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang hebat, yang menggoncang pengharapan mereka. Kiranya Engkau selalu mengalirkan kasih setia dan pemeliharaan, supaya mereka tetap meyakini akan tuntunan tangan Tuhan yang akan memampukan mereka melintasi melalui berbagai macam kesulitan kehidupan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja di masa-masa pandemi, di masa-masa yang penuh kesulitan, di mana kami tidak bisa atau membatasi untuk bertatap muka secara fisik. Biarlah itu tidak menggerus persekutuan kami. Kiranya itu tidak mengendorkan semangat kami untuk tetap terus melayani Tuhan dan sesama. Dan justru dalam situasi yang penuh kesulitan ini, biarlah kami sebagai gereja mampu hadir untuk menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah masyarakat yang sedang bergumul. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai, supaya dimampukan tetap terus berkarya dan melayani melalui dunia pendidikan. Engkau berkati setiap orang yang berkiprah dalam pelayanan tersebut, dan mampukanlah untuk mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan di YSAK. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan dunia, bangsa dan negara dan kota kami, di mana kami terus bergumul di masa-masa pandemi ini. Kami senantiasa hanya menaruh pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu dan menolong kami yang lemah. Engkau tetap menyemangati dalam setiap upaya usaha yang kami lakukan bertahan dalam kehidupan ini. Engkau berkati setiap kami yang bekerja ataupun yang melaksanakan usaha. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan dan pengharapan supaya kami tetap terus bekerja keras, dan Engkau mengalirkan berkat kecukupan
bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pemimpin kami, pemerintah kami, supaya mereka mampu mengupayakan yang terbaik dalam upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Di dunia kesehatan ataupun juga perekonomian dan pendidikan dan juga bidang-bidang yang lain. Kami terus berharap kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai para pemimpin kami. Engkau juga memberkati para tenaga medis yang tetap terus berkarya, berjuang dan melayani. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap kami yang terdampak, biarlah kami tetap berpengharapan selalu di masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini. Bapa kami yang di surga, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini ataupun dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka seiring usia mereka yang bertambah, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah seruan doa kami, pengharapan kami, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharanya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih, anugerah dan juga penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan yang kami ambil dari sedikit banyak berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau akan sucikan dan ampuni segala dosa yang telah kami lakukan, bahkan ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau juga akan berkati saudara-saudara kami yang mengelolanya, sehingga semuanya ini boleh berkenan di hadapan Engkau dan boleh untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui pelayanan-pelayanan gereja GKJ Tegal di sini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya ini hanya kami haturkan ke dalam tangan kuasa Engkau, yaitu dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Sebelum masuk gedung gereja pada saat jemaat tiba di lingkungan gereja, dipersilahkan untuk cuci tangan di tempat yang telah disediakan, dan bila terjadi antrian dimohon tetap menjaga jarak. Setelah cuci tangan, dipersilahkan menuju pintu utama gedung gereja. Sebelum masuk gedung akan diukur suhu tubuhnya dengan alat termogun. Bila didapati suhu tubuh melebihi dari 37 derajat, maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk istirahat sejenak di tempat yang telah disediakan oleh majelis. Kemudian setelah beberapa saat akan diukur lagi. Jika suhu tubuhnya tetap melebihi 37 derajat, maka disarankan untuk pulang dan mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya 37 derajat ke bawah, maka dipersilahkan memasuki gedung gereja. Jika jemaat memasuki gedung gereja, jemaat dipersilahkan mengaturkan persembahan di tempat yang telah disediakan. Setelah mengaturkan persembahan, jemaat dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan dan dimulai deretan yang paling depan, baik sebelah timur maupun sebelah barat. Setelah deretan paling depan penuh, dilanjut deret belakangnya. Begitu seterusnya. Selama mengikuti ibadah dimohon jemaat tidak menggeser, berpindah-pindah tempat duduk. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilahkan melakukan doa pribadi, dan tidak ada jabat tangan dengan pengkhotbah maupun majelis. Setelah selesai doa pribadi, jemaat yang duduk di blok timur dimohon keluar melalui pintu di sebelah timur dan dimulai deret yang paling depan. Setelah selesai dilanjutkan deret belakangnya. Sedangkan yang duduk di blok sebelah barat keluarnya dimulai dari deret yang paling belakang melalui pintu sebelah barat, pintu utama. Setelah deret paling belakang selesai dilanjutkan deret di depannya, begitu seterusnya. Pada saat keluar mohon tetap berjaga jarak. Selanjutnya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 3M, jemaat dihimbau untuk segera kondur agar tidak terjadi kerumunan. Catatan yang perlu diindahkan, semua perlengkapan dan sarana ibadah, sebelum dan sesudah ibadah akan dilakukan penyemprotan dengan disinfektan, hand sanitizer. Bagi warga jemaat yang merasa kurang sehat, sebaiknya mengikuti ibadah secara live streaming. Ibu yang sedang hamil disarankan untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan, agar semuanya bisa berjalan baik dan menjadi pribadi yang ikut ambil bagian dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selamat beribadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu.